Bab 371. Uhuk, uhuk. Wira yang wajahnya memerah berdeham. Memangnya dia orang seperti itu? Wira menggeleng dan berkata dengan tegas, sepertinya, niat baikku malah disalahartikan. Tuan Farel, kamu nggak mengerti aku dan nggak tahu apa yang ku mau. Silakan pergi. Farel menimpali seraya memberi hormat, aku tahu Tuan menunggu direkrut pemerintah, bangsa Agrel, kerajaan Monoma, kerajaan Sonora, dan bangsa Locus. Tapi, seharusnya Tuan tahu Raja berniat menyeimbangkan situasi pemerintahan. Masalahnya, persaingan terus muncul di pemerintahan. Kalaupun kamu sangat berbakat, juga nggak bisa menunjukkan kemampuanmu. Wira merasa tidak berdaya setelah mendengarnya. Farel sama sekali tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan Wira. Dia hanya ingin menjadi orang kaya yang hidup santai dan menjalani kehidupan dengan tenang. Wira sama sekali tidak tertarik pada persaingan di pemerintahan ataupun perebutan kekuasaan. Saat menghadapi perang di kota pusat pemerintahan Jagabu dan banyak prajurit yang dipimpinnya mati, Wira tidak bisa makan dan tidur dengan tenang. Dia tahu dirinya tidak cocok berkecimpung di dalam pemerintahan karena dia tidak memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Wira hanya cocok menjadi orang kaya yang hidup santai. Farel pun melanjutkan perkataannya, sementara itu, bangsa Agrel, kerajaan Monoma, bangsa Locus, dan kerajaan Sonora adalah suku minoritas. Di dalam pemerintahan mereka juga ada banyak persaingan. Kalau Tuan bergabung dengan keluarga Barus, aku jamin kamu bisa menunjukkan bakatmu semaumu. Wira melambaikan tangannya sembari berucap, Tuan Farel, kamu salah paham. Aku hanya orang biasa yang nggak berbakat. Sebaiknya kamu pulang saja. Dusun Darmadi yang terpencil nggak cocok untuk kamu. Sepertinya, ada yang tidak beres dengan Farel. Dia terlihat seperti berencana untuk melakukan hal besar. Karena Tuan sudah berbicara seperti itu, aku pamit dulu, ujar Farel. Kemudian, dia berbalik lagi seraya tersenyum, tapi, mohon Tuan ingat bahwa keluarga Barus akan selalu menyambut kedatanganmu. Aku juga akan mulai mencari berbagai wanita cantik untuk Tuan. Wira merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu dari mana Farel mendengar bahwa dirinya suka bermain wanita. Bisa-bisanya Farel menggunakan cara ini untuk merusak nama baiknya. Ketika melihat gadis berpakaian ungu hendak pergi, Wira segera berseru, tunggu sebentar. Farel menyahut dengan hormat, Tuan, ada apa? Namun, dia membantin, dasar pria mesum. Akhirnya, dia nggak tahan juga waktu lihat kami mau pergi. Dia pasti nggak rela melepaskan wanita cantik ini. Nggak ada hubungannya dengan kamu, ucap Wira sambil melambaikan tangan pada Farel. Kemudian, dia menatap gadis berpakaian ungu dan berujar, aku cari dia. Farel menimpali dengan ekspresi bangga, aku tahu Tuan cari dia. Wira tidak menjelaskan apa-apa, tetapi langsung mengeluarkan surat dan melanjutkan, ini surat dari Panglima Yuda. Awalnya, aku berniat untuk memberikan suratnya padamu saat pergi ke kediaman keluarga Barus di kota provinsi. Tapi, karena kamu di sini, aku langsung serahkan padamu saja. Kalau kamu punya surat balasan, aku bisa bantu kamu suruh orang untuk mengantarnya. Terima kasih, Tuan. Nggak perlu lagi, sahut gadis berpakaian ungu. Tangannya gemetaran ketika menerima surat itu. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk tidak membuka suratnya, lalu langsung pergi. Farel salah menebak lagi. Dia memberi hormat kepada Wira dengan canggung, lalu mengejar gadis berpakaian ungu sembari berteriak, kenapa kamu nggak buka suratnya untuk lihat apa yang disampaikan kekasihmu? Aku sudah bisa menebak kira-kira apa isi suratnya. Untuk apa aku melihatnya lagi dan membuatku lebih sedih? Jawab gadis berpakaian ungu. Kemudian, dia tersenyum getir sambil melanjutkan perkataannya, sekarang, trik wanita cantikmu gagal karena Tuan Wahyudi nggak tertarik sama aku. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Farel mendengkus, lalu menjelaskan, dia bukan nggak tertarik sama kamu. Tapi, dia merasa nggak enak hati karena hubunganmu dengan Panglima Yuda. Selain itu, dia hanya berpura-pura jujur untuk menunjukkan kesetiaan kepada istrinya. Asalkan bisa menyelesaikan dua masalah ini, trik wanita cantik akan membuat kita hampir berhasil. Gadis berpakaian ungu menimpali, jadi, bagaimana baru bisa sepenuhnya berhasil? Farel berpikir sesaat, lalu berbicara, kita harus menunggu sampai dia benar-benar kecewa kepada pemerintah dan kesulitan bergabung dengan pemerintahan suku-suku minoritas itu. Saat itu, dia pasti akan menerima undangan keluarga Barus. Gadis berpakaian ungu bertanya lagi, jadi, sekarang bagaimana? Farel merentangkan tangan dan menjawab, tentu saja pergi. Dia sudah mengusir kita, jadi kita nggak bisa terus memaksanya. Orang ini memang mesum, munafik, dan suka berpura-pura setia. Kalau bukan karena dia berbakat, aku pasti akan memberinya pelajaran. Gadis berpakaian ungu mendengkus, lalu berujar, sebenarnya, sekarang kamu juga bisa memberinya pelajaran. Asalkan kamu menghilangkan jakunmu dan memakai baju wanita, mungkin dia akan segera bergabung dengan keluarga Barus.
Bab 372. Farel memukul bokong gadis berpakaian ungu. Kemudian, dia mendengkus, lalu berkata, kamu minta dihajar, iya. Aku sudah pernah bilang aku nggak akan pernah tunduk sama pria selamanya. Setelah pulang, Wira memandang rumahnya yang familiar. Hatinya terasa hampa karena tidak melihat sosok yang pemalu itu. Dia merasa kesepian. Kala itu, Wira tidak terlalu yakin bisa mengalahkan bangsa Agrel. Kalau tidak, dia juga tidak akan setuju pamannya membawa Wulan pergi. Sekarang, Wira kesulitan untuk menjemput Wulan di Provinsi Jawali. Sekarang ini musim dingin dan tak lama lagi salju lebat akan turun. Jadi, menempuh perjalanan sejauh 200 km akan sangat sulit. Mereka juga tidak pernah pergi ke kota provinsi sehingga tidak familiar dengan jalannya. Kecepatan mereka akan sangat lambat. Selain itu, saat menghadapi cuaca ekstrim, Wira dan rombongannya akan mati kedinginan jika tidak sempat sampai di kota untuk mencari penginapan. Itulah sebabnya, Wira hanya bisa menunggu sampai musim semi baru bisa pergi. Dian yang membawa seteko teh berjalan masuk seraya berucap dengan lembut, Tuan, kamu rindu, sama istrimu, ya. Wira mengangguk sambil menyahut, kondisi di dusun agak buruk, takutnya kamu akan merasa nggak nyaman. Nanti, setelah villa selesai dibangun, kamu bisa pindah ke sana. Tinggal di sana lebih nyaman. Wira telah menambahkan alat pemanas, kamar mandi, dan ruang rahasia di rumah baru. Tinggal di rumah itu pasti hangat dan bersih. Selain itu, juga bisa menghindari kecurigaan orang lain. Bagaimanapun, di masyarakat yang masih kolot ini, orang-orang akan bergosip jika mereka terus tinggal bersama. Dian menyahut, oke, besok aku mau kembali ke kota untuk menyerahkan properti keluarga kepada pamanku, lalu menjemput adikku. Wira mengangguk, lalu berucap, kalau begitu, besok kita pergi bersama. Sudah saatnya aku menjenguk paman dan adik sepupuku. Saat ini, Gavin, Herman, Hamid, Sofyan, dan Said datang untuk melaporkan situasi. Air sungai membeku karena cuaca yang dingin. Mereka kesulitan menangkap ikan sehingga pendapatan pun berkurang banyak. Rumput pembius ikan yang dikumpulkan makin banyak, sedangkan sekarang mereka tidak terlalu sering memakainya. Jadi, mereka tidak ingin menghabiskan uang untuk mengumpulkan rumput pembius ikan lagi. Selain itu, mereka memproduksi puluhan ribu sabun dalam 1 bulan sehingga minyak di Kabupaten Uswal naik harga. Namun, sabunnya tidak laku. Bukan hanya itu, keluarga Suteja sudah datang, beberapa kali untuk membeli gula dengan harga tinggi. Mereka tidak berani membuat keputusan karena Wira tidak di tempat. Itulah sebabnya, gulanya belum dijual sampai sekarang. Sementara itu, mengenai pembangunan rumah baru, kepala dusun sudah datang beberapa kali dan mengatakan bahwa tahun depan pajak akan bertambah. Masalahnya sangat banyak. Sambil membereskannya, Wira menjelaskan semua kondisi dusun kepada Dian. Kelak, Wira akan menyerahkan semua ini kepada Dian sehingga dia tidak perlu mengurusnya lagi. Wira bisa fokus mengurus penelitian dan pengembangan. Sesudah selesai mengurus semua masalah itu, 2 jam pun berlalu dan langit sudah gelap. Herman dan 3 orang lainnya pergi, sedangkan Gavin yang belum pergi tampak ingin membicarakan sesuatu. Wira berujar seraya mengerutkan alis, Gavin, ada apa? Katakan saja. Gavin menyahut, Tuan, beberapa waktu yang lalu, Pak Suryadi kembali ke kota untuk mengurus masalah pribadi. Demi merebut metode rahasia produksi gula, keluarga Suteja menjebak Pak Suryadi sehingga dia dipenjara. Karena buktinya sangat kuat, Pak Iqbal juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunda proses investigasi. Raut wajah Wira berubah drastis dan dia berseru dengan ekspresi galak, apa? Paman ditangkap. Cepat, bawa anggota kita untuk pergi ke kota. Sebelum pergi, Wira meminta Suryadi datang ke dusun Darmadi untuk membuat besi demi menghindari rencana jahat keluarga Suteja. Tidak disangka, keluarga Suteja mendapatkan kesempatan untuk mencelakai Suryadi. Tampaknya, mereka sudah merencanakannya sejak awal. Bab 373. Wira sudah berjanji kepada keluarga Suteja. Asalkan mereka mengikuti aturan, Wira pasti akan menjual gula kepada mereka. Ternyata, keluarga Suteja sangat serakah dan ingin menguasai semua keuntungan, bisa-bisanya mereka mencelakai Suryadi. Mereka memang pantas mati. Gavin segera membujuk, Tuan, gerbang kota sudah ditutup. Kalaupun kita pergi, juga nggak bisa masuk ke kota. Pak Suryadi pasti aman karena ada Pak Iqbal yang menjaganya. Aku selalu pergi menjenguk Pak Suryadi 2 hari sekali. Kami sudah menyogok penjaga di penjara, jadi nggak ada yang melukai Pak Suryadi. Selain itu, Pak Iqbal sudah mengutus petugas patroli untuk menjaga Nona Lestari. Aku juga mengunjunginya 2 hari sekali dan Nona Lestari baik-baik saja, lanjut Gavin. Oke, besok pagi, kita segera berangkat ke kota untuk menjemput Paman dan Lestari. Ujar Wira dengan ekspresi kesal. Keluarga Suteja tentu tidak akan terus menunggu seperti ini karena sudah merencanakannya sejak awal. Mereka pasti akan mencari-cari untuk bertindak lagi.
Kalau membiarkan Suryadi dan Lestari tinggal lebih lama di kota, mereka pasti akan berada dalam bahaya. Hanya saja, kalaupun pergi sekarang, Wira juga tidak bisa masuk ke kota karena gerbang kota sudah ditutup. Dia hanya bisa menunggu besok. Di Kabupaten Uswal, kediaman keluarga Suteja. Husni yang duduk di kursi membentak, "Hendra, kamu ini memang nggak berguna. Sudah begitu lama pun masalahnya masih belum beres." Setelah mendengar bangsa Agrel menerobos kota pusat pemerintahan Jagabu, Husni juga kabur ke wilayah selatan. Namun, beberapa hari ini dia mendengar bahwa kerajaan Nuala memenangkan perang. Jadi, dia kembali ke Kabupaten Uswal. Alhasil, dia mengetahui bahwa metode rahasia produksi gula kristal belum didapatkan. Itulah sebabnya, Husni marah besar. Hendra menyahut seraya tersenyum, "Kak, ada Iqbal yang melindungi mereka. Kalau enggak, urusannya pasti sudah beres. Di dalam penjara, nggak ada yang berani menerima uang kita. Jadi, kita nggak bisa melukai Suryadi. Petugas, patroli juga berjaga di toko besi setiap hari sehingga anggota kita nggak bisa bertindak," lanjut Hendra. Di kerajaan Nuala, terdapat aturan anak sulung yang mewarisi kekayaan keluarga. Meskipun Husni menegur Hendra dengan kasar, Hendra juga tetap harus tersenyum. Husni yang marah pun berujar, "Kamu ini memang nggak berguna. Kalau misalnya petugas patroli nggak mau menerima sogokan sebesar 50.000 gabak, kamu tambah nominalnya. Aku nggak percaya seorang petugas patroli bisa tahan menghadapi godaan sebesar itu. Asalkan bisa menyingkirkan petugas patroli dan menyuruh preman menculik Lestari, kita bisa memaksanya mengaku setelah menyiksanya. Setelah itu, kamu berikan 1 juta gabak kepada Radit agar dia memikirkan cara untuk menyingkirkan Iqbal. Kemudian, kamu bisa menghajar Suryadi di penjara dan mengancamnya dengan putrinya. Dengan mengendalikan dua sisi seperti ini, aku yakin kita bisa mendapatkan metode rahasia produksi gula," lanjut Husni. Hendra menimpali sambil mengerutkan alis, "Kalau berbuat begitu, kita nggak akan punya kesempatan untuk bernegosiasi lagi. Bagaimana kalau Wira kembali? Dia itu orang kejam yang memusnahkan desa 3 harimau." Husni menyahut dengan sinis, dia memang belum tentu mati di kota pusat pemerintahan Jagabu. Tapi, memangnya kenapa kalau dia bisa kembali hidup-hidup? Dia itu cuma pelajar biasa. Apa dia pantas melawan keluarga kaya kabupaten seperti kita hanya dengan mengandalkan sekelompok bawahan pecundang? Hendra pun mengangguk. Kemampuan keluarga Suteja tidak kalah dari keluarga Silali dan keluarga Suteja tidak mempunyai kelemahan. Kalaupun ada pemimpin kabupaten yang melindungi Suryadi dan Lestari, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa kepada keluarga Suteja. Husni berkata dengan tidak sabar, produksi gula kristal bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi, metode rahasia produksi gula kristal harus didapatkan. Asalkan bisa mendapatkan metode rahasia produksi gula kristal, keluarga Suteja akan menjadi keluarga bangsawan. Keluarga bangsawan, seru Hendra yang matanya berbinar-binar. Dia pun terpaksa mengatur rencana yang diperintahkan Husni. Malam pun berlalu. Saat paling gelap sebelum fajar. 4 preman berjalan ke arah toko besi keluarga Salim dan menghampiri 2 petugas patroli yang sedang tidur. Preman-preman itu memberikan masing-masing 50.000 gabak kepada petugas patroli. Kedua petugas patroli memutuskan untuk menerima uang itu, lalu pergi membawa pedang ekor kerbau. Mereka tidak menunggu petugas yang bergiliran menjaga setelah mereka. Keempat preman diam-diam menyusup ke toko besi keluarga Salim dan menemukan kamar Lestari. "Ah, mau apa kalian? Tolong, petugas, ada pencuri. Ah, teriak Lestari sembari menangis. Dalam waktu singkat, para preman menyumpal mulut Lestari dan menggulung selimutnya. Kemudian, Lestari diangkat pergi memasuki paviliun keluarga Suteja, lalu diikat. Bab 374. Preman yang memimpin berkata sambil tertawa, "Gadis cantik, kamu tahu kami mau berbuat apa. Cepat serahkan metode rahasia supaya kamu nggak perlu disiksa." Lestari bertanya dengan wajah yang pucat pasi, "Kalian orang suruhan keluarga Suteja?" "Menurutmu," ucap preman. Dia tidak mengaku ataupun menyangkal. Kemudian, dia mengeluarkan pisau, lalu menggerakkannya di wajah Lestari seraya berujar, "Cepat serahkan metode rahasia. Kalau enggak, aku akan menggores wajahmu." Lestari menyahut, Aku nggak tahu metode rahasia apapun. Nggak ada gunanya kamu menggores wajahku." Ketika pisau bergerak di wajahnya, Lestari yang gemetaran bersiap mengaku. Lestari tahu jelas nilai dari metode rahasia produksi gula. Nominal uangnya sangat besar. Kalaupun harus mengorbankan wajahnya, Lestari juga akan membantu Wira merahasiakan metode produksi gula dan tidak akan menyerah. Preman tersebut mengancam, "Kamu cukup berani juga, ya. Nanti aku baru gores wajahmu, biar aku tusuk 10 jarimu dulu." Preman itu memberi isyarat kepada anggotanya. Kemudian, kedua preman berjalan ke belakang Lestari, lalu membuka tangan Lestari dan menusukkan jarum ke kukunya. Lestari berteriak histeris saat jarum ditusukkan. "Ah!" Petik 2.
Tubuhnya yang kurus gemetaran dan air matanya terus mengalir, lalu dia pun pingsan. Preman itu memerintahkan lagi, siram dia. Sebaskom air dingin pun mengalir ke tubuh Lestari. Lestari terbangun, tubuhnya gemetaran karena kedinginan. Dia menggertakkan gigi sembari berucap, kalaupun kalian bunuh aku juga nggak akan memberi tahu kalian. Si preman menyunggingkan senyum kejam dan berujar, gadis cantik ini keras kepala juga. Cepat tempelkan, jimat kematian. Bos, kamu benar-benar tega. Tapi, kalau jimat kematian ini ditempelkan ke wajahnya, dia pasti akan mengaku. Kata preman lain yang tersenyum bengis. Kemudian, preman itu mengeluarkan kertas kuning dan memasukkannya ke baskom air, lalu kertas-kertas itu direntangkan. Lestari ketakutan saat mendengarnya. Preman tersebut pun menempelkan kertas kuning basah ke wajah Lestari. Ah, kertas kuning yang basah menempel di seluruh wajah Lestari sehingga dia kesulitan bernapas. Dia merasa sesak hingga wajahnya memerah. Tubuhnya terus memberontak, bahkan pergelangan tangannya berdarah karena dijerat. Saat ini, Lestari ingin mati. Preman tertawa, lalu membentak lagi. Gadis cantik, cepat bilang. Setelah itu, kamu bisa bernapas. Jimat kematian adalah kertas basah yang ditempelkan ke wajah dan merupakan hukuman yang mengerikan di penjara. Bahkan, perampok dan bandit pun tidak sanggup bertahan saat menerima hukuman ini. Aku, nggak mau, ucap Lestari. Dia ingin mengakuinya secara tidak sadar. Namun, biasa teringat nilai produksi gula, Lestari berusaha menggeleng lagi. Preman yang sangat kesal memaki. Sialan, gadis ini keras kepala sekali. Dia lebih mementingkan uang daripada nyawa. Preman lain menimpali, bos, dia hampir mati. Kemudian, preman yang memimpin segera melepaskan kertas kuningnya. Lestari menghirup napas dalam-dalam. Dia tidak pernah merasa bernapas ternyata begitu indah. Air matanya terus mengalir saat dia berteriak. Ayah, Kak Wira, Keempat preman tertegun. Mereka tidak menyangka seorang wanita bisa bertahan setelah disiksa dengan jimat kematian. Ketika para preman sedang memikirkan cara lain untuk menyiksa Lestari, tiba-tiba terdengar suara pintu. Sesudah melihat dari celah pintu, preman yang memimpin berlari keluar, lalu menyapa dengan hormat. Tuan Hendra. Raut wajah Hendra tampak muram. Dia bertanya, apa kalian sudah mendapat metodenya? Preman itu menjawab dengan ekspresi murung, Tuan Hendra, gadis itu keras kepala sekali. Kita sudah menusuk 10 jarinya, bahkan menempel jimat kematian sampai dia hampir mati. Tapi, dia tetap bersikeras untuk nggak memberi tahu metodenya. Hendra memarahi para preman, dasar nggak berguna. Kalian boleh menyiksanya, tapi jangan dibunuh. Kalau enggak, masalahnya akan menjadi besar. Cepat ambilkan 2 perhiasan yang dipakainya. Bab 375. Pagi harinya, di pengadilan daerah. Iqbal yang baru tidur saat tengah malam bangun. Selesai mandi, dia bahkan tidak sarapan. Seorang petugas pengadilan berlari masuk dengan terburu-buru. Pak Iqbal, Inspektur Istana mengutus orang untuk menyampaikan mereka sudah sampai di daerah yang berjarak 5 km dari Kabupaten Uswal. Mereka datang untuk memeriksa keadaan rakyat dan memintamu mendampingi. Inspektur Istana, seru Iqbal seraya mengernyit. Setelah terdiam beberapa saat, dia baru berkata, suruh Regan kemari. Inspektur Istana adalah pejabat dari lembaga pengawas. Mereka tidak memiliki kuasa untuk mengadili, tetapi bisa melapor berdasarkan kabar yang beredar. Banyak kasus besar di pemerintahan yang dilaporkan oleh Inspektur Istana. Bahkan, pejabat tingkat ketiga bisa ditumbangkan. Inspektur Istana selalu menginspeksi secara diam-diam saat datang ke berbagai tempat. Tidak ada yang pernah seheboh ini. Sekarang, Inspektur Istana malah menyampaikan agar Iqbal ikut mendampingi. Kalau tidak, dia akan dilaporkan. Apalagi, Raja memang kurang menyukai Iqbal, nanti dia pasti akan disalahkan. Tak lama kemudian, Regan datang dengan wajah yang tampak kelelahan. Beberapa hari ini, dia mengawasi toko besi dan penjara sehingga terus bergadang. Iqbal berucap dengan serius, aku mau pergi mengurus sesuatu. Kamu utus orang untuk menjaga toko besi dan penjara baik-baik. Regan menyahut sembari memberi hormat, Pak Iqbal tenang saja, nggak akan ada masalah apapun. Iqbal pun pergi dengan naik tandu, sedangkan Regan tinggal di pengadilan daerah. Setelah beberapa saat, seorang petugas patroli berlari masuk dan berteriak. Regan, gawat. Sekelompok orang berkelahi di Jalan 4 Selatan yang kamu awasi. Ada yang kepalanya sampai bocor dan hampir meninggal. Apa? Seru Regan. Kemudian, dia membawa anggotanya pergi. Namun, baru berjalan beberapa langkah, Regan menunjuk 2 petugas patroli dan memberi perintah, awasi penjara baik-baik. Kalau ada yang nggak beres, segera kabari aku. Regan merasa ada yang aneh. Iqbal dipanggil terlebih dahulu, lalu sekarang giliran dia. Akan tetapi,
Regan tetap harus pergi karena ada orang yang berkelahi sampai hampir mati di daerah yang berada di bawah pengawasannya. Kalau tidak, dia harus bertanggung jawab. Sekelompok orang pun pergi meninggalkan pengadilan daerah. Kemudian, Radit berjalan keluar dan Li Sun mengikutinya di belakang. Mereka terlihat sangat senang karena rencananya berhasil. Radit berkata, Li Sun, aku juga sudah menyingkirkan kepala penjara. Dia nggak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Cepat bawa anggota untuk menyelesaikan urusannya. Semalam, keluarga Suteja memberikan 1 juta gabak lagi. Kalau ditambah dengan yang terakhir kali, totalnya menjadi 2 juta gabak. Radit sangat serius kalau mengurus masalah keluarga Suteja sampai-sampai rela menggunakan senjata andalannya. Li Sun menyanjung, Pak Radit memang hebat, aku salut. Namun, Li Sun yang merasa agak tidak tenang bertanya lagi, kalau kita berbuat begini, bagaimana kalau nanti Pak Iqbal marah saat kembali? Radit mencibir, lalu menjamin, dulu, mungkin dia berani marah. Tapi, kali ini dia pasti nggak berani. Aku baru bisa tenang kalau Pak Radit sudah bicara begini, sahut Li Sun yang memegang pedang ekor kerbau. Dia juga membawa pembuat gula dari keluarga Suteja masuk ke penjara pengadilan daerah secara terang-terangan. Pengawas penjara memberi hormat sambil tersenyum dan sama sekali tidak menghalangi Li Sun. Belakangan ini, Iqbal dan Radit sedang berselisih. Para bawahan seperti mereka merasa dilema karena tidak berani menyinggung siapapun. Di dalam sel penjara yang gelap dan sempit, para penjahat yang penampilannya berantakan dan kurus bergabung. Di samping mereka, terdapat pispot yang menyebarkan aroma tidak sedap. Di ujung penjara, terdapat 2 sel penjara yang bersih. Yang satunya digunakan untuk mengurung Jamal dari Desa Tiga Harimau, yang satu lagi untuk mengurung pamannya Wira, Suryadi. Selain itu, ada 2 petugas patroli yang berjaga. Li Sun berjalan ke depan dan langsung mengayunkan tangannya tanpa menunggu 2 petugas patroli bicara. 4 petugas patroli pun menyerbu 2 petugas itu dan menangkap mereka, lalu menyeret mereka keluar. Pengawas penjara membuka pintu sel. Setelah itu, Li Sun membawa pembuat gula dari keluarga Suteja masuk. Mau apa kalian? Tanya Suryadi. Setelah mendekam di penjara begitu lama, dia menjadi kurus dan rambutnya mulai memutih. Dia juga tampak lesu. Seorang tukang besi yang jujur tiba-tiba dijebak orang sampai-sampai di penjara. Setiap hari, Suryadi juga diancam orang. Tekanannya sangat besar. Bab 376. Aku nggak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan kalian. Cepat beritahu mereka resep rahasia yang diinginkan keluarga Suteja. Ucap kepala petugas patroli, Li Sun. Dia menutup hidung dan mulutnya, lalu melemparkan 2 perhiasan ke tanah. Suryadi berseru, Lestari. Setelah mengambil perhiasan, sosoknya tampak gemetar dan wajahnya sangat pucat. Kemudian, Suryadi menerjang ke arah Li Sun layaknya binatang buas dan berseru, dasar brengsek. Apa yang kamu lakukan pada putriku? Kalau terjadi sesuatu padanya, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Dari kedua perhiasan itu, salah satunya dibeli oleh Suryadi dan satunya lagi dibeli oleh Wira. Putrinya itu sangat menyukai kedua perhiasan tersebut dan mengenakannya setiap hari. Brak. Li Sun mengangkat lututnya. Sosok Suryadi yang ditendang dengan keras pun tampak meringkuk. Dia menahan rambut Suryadi, lalu mengangkat kepalanya seraya berkata dengan suara tegas, putrimu sekarang dalam keadaan baik, tapi kalau kamu masih keras kepala, aku nggak bisa menjamin dia masih akan baik-baik saja nantinya. Kali ini, Li Sun mendapatkan keuntungan sejumlah 2 juta gabak dengan membantu keluarga Suteja. Itu sebabnya, dia bekerja ekstra keras. Dia pula yang merencanakan pencurian di toko besi. Aku akan memberitahu kalian. Seru Suryadi sembari menahan rasa sakit. Kemudian, dia berbicara dengan susah payah, tapi, aku ingin melihat putriku. Selama aku melihat bahwa Lestari dalam keadaan baik-baik saja, aku akan memberikan resep rahasia kepada keluarga Suteja. Kalau enggak, mati pun aku enggak akan mengatakan apa-apa. Begitu aku mati, akan ada orang yang membalaskan dendamku. Timpal Suryadi. Selama bertahun-tahun, Suryadi dan putrinya saling bergantung hidup. Lestari adalah segalanya, bagi Suryadi. Demi putrinya, dia bisa mempertaruhkan nyawa. Hanya saja, resep rahasia ini adalah milik keponakannya, Wira, yang tak ternilai harganya. Kini, Suryadi juga tidak mengetahui keadaan Lestari. Dia tidak tahu apakah putrinya benar-benar berada di tangan orang-orang ini. Dia hanya bisa mengulur waktu dan menunggu pertolongan dari pemimpin kabupaten. Apabila putrinya benar-benar berada di tangan keluarga Suteja, Suryadi akan menyerahkan resep rahasianya demi keselamatan nyawa Lestari. Dia yakin bahwa Wira tidak akan menyalahkannya setelah mengetahui hal ini. Kamu ingin melihat putrimu? Tanya Li Sun yang mengernyit. Kemudian, dia meraih leher Suryadi sembari berkata dengan keras, putrimu dalam keadaan baik. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat aman. Tapi, kalau kamu nggak memberikan resep rahasia, jangan harap bisa bertemu dengannya lagi.
Li Sun tahu bahwa Lestari ditangkap oleh keluarga Suteja, tetapi keselamatannya tidak diketahui. Wajah Suryadi tampak memerah. Dia berkata dengan susah payah, aku nggak akan memberi tahu kalian. Kalau nggak melihat Lestari dalam keadaan hidup, aku nggak akan mengatakan apapun, meski mati sekalipun. Oke, karena kamu nggak ingin memberi tahu, aku akan menghajarmu habis-habis. Kita lihat saja, apakah kamu masih bisa begitu keras kepala. Seru Li Sun. Dia menghajar Suryadi dengan tinju dan tendangan. Suryadi menggertakkan giginya dan melawan, aku bukan keras kepala, tapi berpendirian teguh. Selama nggak melihat putriku, jangan harap kamu bisa mendapatkan resep rahasia dariku, meski menghajarku tanpa ampun. Aoh. Lantaran meninju dan menendang tidak ada gunanya, Li Sun meminta seseorang untuk menyiksanya. Kemudian, Suryadi pun menjerit kesakitan. Akan tetapi, setelah disiksa cukup lama dan terluka, Suryadi tetap tidak mengungkapkan sepatah kata pun. Hufet, Hufet. Li Sun benar-benar sangat kesal. Dia menatap ke arah pembuat gula keluarga Suteja dan berkata, kamu sendiri sudah melihatnya. Orang miskin ini benar-benar berpendirian teguh. Pembuat gula keluarga Suteja itu mengangguk dan hendak pamit. Sebelum itu, dia berkata, baik, aku akan menyampaikannya pada Tuan Husni. Dikabarkan bahwa Lestari juga enggan mengatakan apapun, meski telah mengalami segala macam penyiksaan. Gadis itu benar-benar putri kandung Suryadi. Mereka sama-sama berpendirian teguh. Dua kereta kuda tampak memasuki Kabupaten Uswal. Tuan, setelah menyelesaikan urusan keluarga Wibowo, aku akan membawa adikku pergi ke Dusun Darmadi. Ucap Dian. Saat mencapai persimpangan jalan, Dian memperingatkan dengan cemas, saat mengurus masalah paman dan adik sepupumu, jangan lupa untuk mengendalikan emosi. Wira menjawab, iya, jangan khawatir. Selama mereka baik-baik saja, aku akan mengambil tindakan dengan bijak. Setelah melihat kepergian Dian, Wira pun berkata dengan ekspresi dingin, ayo, kita menemui Lestari dulu. Rombongan kereta kuda tiba di depan toko besi keluarga Salim. Pintu utamanya sedikit terbuka sehingga bisa dibuka dengan mudah. Tidak ada siapapun di dalam toko besi keluarga Salim. Wira berjalan memasuki kamar tidur, lalu ekspresinya tak kuasa menjadi suram. Sepatu bordir milik Lestari masih ada, tetapi dia tidak mengenakan jaketnya. Selimut di ranjangnya telah menghilang dan ada sebuah panah suge di atas ranjang. Tampaknya, Lestari telah dibungkus dengan selimut dan dibawa pergi dalam keadaan tidak sadar. Wajah Wira tampak sangat pucat. Dia berkata dengan menggenggam harapan terakhir, coba tanyakan pada tetangga, apakah Lestari sedang pergi. Veteran pasukan Zirah Hitam yang dahulunya bertanggung jawab untuk penyelidikan di militer sontak berlari keluar dan kembali dengan cepat. Veteran itu menjelaskan, aku baru saja bertanya pada tetangga di sini. Mereka mengatakan, saat fajar, mereka sebenarnya mendengar teriakan minta tolong, tapi nggak berani keluar. Setelah memeriksanya, aku menemukan tanda-tanda seseorang yang merangkak lewat tembok. Sepertinya, seseorang sudah menculik Lestari. Bab 377. Lestari sudah diculik. Ucap Wira yang matanya memerah dan urat di kedua kepalan tangannya terlihat sangat jelas. Sorot matanya memancarkan niat membunuh, lalu dia berkata, ayo, kita pergi ke rumah keluarga Suteja. Semuanya, bawa pedang Treksa. 60 orang yang memasuki kota dengan pedang bisa menimbulkan kepanikan dengan mudah. Itu sebabnya, semua pedang disimpan dalam kereta kuda. 10 veteran pasukan Zirah Hitam dan 50 veteran lainnya mengambil pedang Treksa, lalu menggantungkannya di pinggang mereka dengan niat membunuh yang kuat. Wira telah berjuang mati-matian di perbatasan. Dia mengalahkan 100.000 pasukan bangsa Agrel dan mendapatkan prestasi besar. Dia telah melindungi jutaan orang dari bahaya, termasuk para keluarga kaya kabupaten di Kabupaten Uswal. Alhasil, para keluarga kaya kabupaten ini menyakiti orang-orang yang paling dekat dengan Wira dan hendak merampas resep rahasianya. Di momen ini, mereka benar-benar kesal. Amarah mereka membeludak dan ingin sekali menghancurkan para keluarga kaya kabupaten. Wira tidak duduk di dalam kereta, melainkan menunggangi seekor kuda perang dan juga memegang sebilah pedang Treksa. Dengan total 60 orang, 60 kuda, dan 60 bilah pedang Treksa, mereka menyerbu ke rumah keluarga Suteja dengan aura membunuh yang melonjak tinggi. Kehadiran mereka yang menakutkan ini memaksa semua orang yang berada dalam toko di pinggir jalan ketakutan. Mereka semua bersembunyi dalam kondisi gemetaran. Ketika dua petugas patroli di ujung jalan melihatnya, raut wajah mereka sontak berubah setelah menanyakan tentang pasukan ini kepada tetangga di kedua sisi. Kedua orang ini adalah bawahan dari Regan yang datang menggantikan patroli shift malam dan menjaga toko besi di siang hari. Mereka segera bertindak terpisah. Salah satu dari mereka pergi memberitahu Regan, sementara yang lainnya pergi memberitahu Pati Iqbal. Sesampainya di pertigaan Jalan 4 Selatan, dua kelompok pemuda nakal sedang terlibat dalam pertarungan berdarah dengan pedang. Pertarungan berlangsung sengit dan menyebabkan banyak orang terluka.
Di kedua sisi jalan, banyak pedagang bersembunyi di toko mereka dan sangat ketakutan untuk keluar. Pengunjung yang melintas juga menjauh karena takut terkena masalah. Sialan, cepat berhenti semuanya, seru kepala petugas patroli. Regan, dia melanjutkan sambil mengeluarkan pedang tanduk kerbau. Edo, Ezra, kalian berdua sudah bosan hidup, ya? Beraninya membuat keributan di wilayahku. Edo adalah ketua bandit utara kota, sementara Ezra adalah ketua bandit barat kota. Mereka berdua adalah bandit yang terkenal kejam di kota ini. Mereka fokus mengeksploitasi pedagang kecil dan orang miskin. Kedua orang itu dilindungi oleh dua kepala petugas patroli, yaitu Li Sun dan Rangga. Saat melihat Regan, kedua kelompok itu segera berhenti dan mendekatinya. Regan menatap mereka sembari mengernyit. Kedua belah pihak sudah menggunakan pedang dan ada luka di tubuh mereka, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ezra yang berwajah kasar berkata, Tuan Regan, kami nggak bermaksud membuat masalah. Setelah Tuan Rangga dipecat, si Edo mengandalkan dukungan Tuan Li Sun untuk selalu merampas wilayahku. Saudara-saudaraku juga butuh makan. Edo berkata dengan tatapan yang tajam, Ezra, setelah kehilangan pendukung, kamu seharusnya pulang ke desa. Memangnya semua orang bisa bertahan di kota ini. Siapapun yang nggak punya pendukung kuat, pasti akan kesulitan untuk bertahan. Jangan sampai nyawamu melayang suatu hari nanti. Ezra pun memaki, Edo, sialan kamu. Edo membalasnya, Ezra, petik 2. Dalam sekejap, kedua orang itu mulai berdebat dan saling mencaci seperti wanita yang beradu mulut. Pada saat itu, pengikut mereka juga ikut campur. Mereka mulai berdebat dan meludah satu sama lain. Makin diperhatikan, Regan makin merasa ada yang tidak beres dengan dua kelompok ini. Dia sedang berusaha mencari jawabannya. Petugas patroli yang menjaga toko besi buru-buru mendekat dan menjelaskan apa yang terjadi. Regan berseru, apa? Raut wajahnya berubah drastis. Dia sontak memahami apa yang terjadi, lalu mengayunkan pedang tanduk kerbau ke arah Edo dan Ezra. Kedua orang itu sudah waspada sejak awal sehingga langsung menghindar ke samping dan menunjukkan ekspresi canggung. Pagi tadi, Li Sun meminta mereka datang ke Jalan 4 Selatan untuk membuat masalah dan menahan Regan. Mereka tidak mengetahui alasan spesifiknya. Dasar bajingan, beraninya kalian membuat jebakan untukku. Nantinya, kalau aku nggak membunuh kalian, pasti akan ada yang menyingkirkan kalian. Kalian sudah membuat masalah besar. Seru Regan. Tatapannya berubah menjadi suram, lalu dia bergegas pergi bersama anak buahnya. Sosok Edo dan Ezra tampak gemetaran. Siapakah sosok hebat yang telah diusik mereka? Regan bergegas menuju rumah keluarga Suteja dan merasa sangat cemas. Meskipun Iqbal tidak memberitahu secara langsung, kata-katanya telah mengisyaratkan hal tersebut. Bab 378. Ketika bangsa Agrel menyusup, Wira telah melakukan banyak hal berjasa di wilayah utara. Setelah dia kembali, semua masyarakat Kabupaten Uswal memandangnya sebagai sosok yang luar biasa dan sangat menghormatinya. Meskipun tidak tahu apa yang telah dilakukan Wira, Regan tahu bahwa karakter Iqbal dapat dipercaya. Lantaran takut sesuatu akan terjadi dengan toko besi, Regan sudah mengutus anak buahnya untuk berjaga sepanjang waktu, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kini, Wira telah kembali. Dia bahkan membawa 60 pasukan, 60 ekor kuda perang, dan 60 bilah pedang. Berdasarkan keberanian Wira dalam membantai desa Tiga Harimau, bagaimana mungkin dia akan melepaskan keluarga Suteja begitu saja karena telah menculik Nona Lestari. Hanya saja, Wira yang langsung menerobos ke rumah keluarga Suteja menandakan bahwa keluarga Suteja telah melakukan kesalahan besar. Kabupaten Uswal, 16 km di barat kota. Iqbal melihat Kaisang Bakara yang berpakaian resmi mendekatinya, lalu berkata, Tuan Kaisang, entah kamu akan melakukan pemeriksaan situasi rakyat di mana. Apakah kamu memerlukan pendampingan dariku? Namun, metodenya jelas berbeda. Saat Kaisang benar-benar ingin menjelajahi kondisi masyarakat, dia akan mengenakan pakaian biasa dan menyelinap ke dalam masyarakat untuk menyelidiki situasi tanpa diketahui siapapun. Penampilan seorang inspektur istana yang mengenakan pakaian resmi dan diiringi oleh dua prajurit. Jika Kaisang benar-benar pergi ke wilayah pedesaan, tidak ada warga biasa yang akan berani mengungkapkan situasi sebenarnya. Ini hanyalah untuk memberitahu pejabat setempat bahwa seorang inspektur istana sedang melakukan inspeksi pekerjaan. Jika tidak ingin diperiksa, mereka sebaiknya segera memberikan suap. Kaisang menjawab, ke kota saja. Dia melanjutkan dengan penuh semangat, sebenarnya, saat kita memeriksa situasi rakyat, kita nggak selalu harus pergi ke pedesaan. Ketika kita bepergian, kita bisa melihat-lihat sekitar, melihat sejauh mana perdagangan berjalan. Dari sana, kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat kemakmuran di daerah tersebut. Dengan melihat pakaian dan seberapa gemuk atau kurusnya penduduk sepanjang jalan, kita juga bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi hidup mereka, timpal Kaisang. Iqbal tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengernyitkan alisnya. Alih-alih mengunjungi pedesaan,
inspektur istana ini malah mengajak Iqbal ke kota. Akan tetapi, karena sudah seperti itu, Iqbal hanya bisa menahan diri dan menemani Kaisang dalam perjalanannya ke kota. Hanya saja, sebelum mereka sampai kembali ke kota, seorang petugas patroli berkuda segera menghampiri Iqbal. Iqbal, Tuan Wahyudi sudah kembali, tapi Nona Lestari diculik kemarin malam. Sekarang, dia sedang bergegas menuju rumah keluarga Suteja bersama pasukannya. Iqbal berseru, apa? Raut wajahnya berubah drastis. Dia menatap Kaisang dalam-dalam sembari berkata, Tuan Kaisang ternyata bersekongkol dengan Radit. Dia yang menyuruhmu datang untuk menahanku, kan? Apa maksud Tuan Iqbal? Tanya Kaisang yang tidak mengakuinya. Sebaliknya, dia mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, tapi, aku dan Radit memang saling kenal. Di masa lalu, kami berdua berhasil lulus ujian provinsi, meskipun setelahnya Radit nggak lulus ujian kerajaan dan malah memilih menyogok untuk mendapatkan jabatan pejabat sipil. Aku mendengar dari Radit bahwa sejak Tuan Iqbal datang ke Kabupaten Uswal, ada beberapa kesalahpahaman antara kalian berdua. Semoga kalian bisa menyelesaikan masalah ini ke depannya dan menjalin hubungan yang lebih baik. Lanjut Kaisang. Perkataan ini merupakan peringatan bagi Iqbal untuk menghormati Radit yang lebih tinggi dalam hierarki. Jika tidak, pasti akan ada pemeriksaan resmi. Selalu ada potensi masalah atau kesalahan yang dapat ditemukan jika seorang pejabat diperiksa dengan cermat. Iqbal berkata, Tuan Kaisang, silakan kalau kamu ingin memeriksaku. Tapi, masalah hari ini adalah salahmu. Setelah menahan kuda petugas patroli itu, Iqbal menaiki kuda dan bergegas kembali ke kota. Kaisang mencibir seraya berkata, aku juga akan pergi ke Kabupaten Uswal untuk melihat di mana letak kesalahanku. Meski tidak tahu siapa yang hendak diserang oleh Radit di Kabupaten Uswal hingga meminta bantuannya untuk menahan Iqbal, dia benar-benar tidak peduli. Walaupun Kaisang hanya seorang pejabat tingkat ketujuh, sebagai seorang inspektur istana, dia memiliki kewenangan untuk mendengarkan pengaduan masyarakat dan memberikan laporan kepada pejabat tinggi. Dia bahkan tidak takut dengan pejabat tingkat ketiga. Sebab, setiap orang memiliki kemampuan untuk menemukan kesalahan. Satu surat laporan saja sudah bisa mencapai pejabat tingkat tinggi dalam istana. Ayo, jalan, seru Iqbal. Dia menunggangi kuda dengan hati yang dipenuhi kegelisahan. Pejabat biasa tidak akan mengetahui hal yang terjadi di kota pusat pemerintahan Jagabu. Iqbal mengetahuinya dari Putro. Iqbal mengetahui prestasi besar apa yang telah ditorehkan Wira di kota pusat pemerintahan Jagabu dan hal apa saja yang dilakukannya. Wira bahkan berani membunuh Raja Tanui, membakar 30.000 pasukan infanteri, dan menerobos markas bangsa Agrel. Bisa dikatakan bahwa karakter Wira cukup tegas dan berani dalam pengambilan keputusan. Bab 379. Kini, Paman Wira difitnah dan dipenjarakan, sementara adik sepupunya diculik di tengah malam. Berdasarkan karakter Wira, Iqbal tidak tahu apa yang akan dilakukan olehnya. Namun, dia tahu bahwa jika terlambat kembali, situasi di Kabupaten Uswal pasti akan kacau balau. Meski tidak mengetahui posisi rumah keluarga Suteja, bukanlah hal yang sulit untuk menanyakan alamat di Kabupaten Uswal. Setelah meninggalkan toko besi selama 15 menit, Wira memimpin 60 pasukan berkuda ke depan rumah keluarga Suteja. Itu adalah sebuah lahan besar berukuran 10 hektare, dengan 2 singa batu di depan pintu, serta 3 gerbang yang dijaga oleh 2 pengawal. Di bagian atas, ada sebuah plakat hitam bertulisan emas, rumah keluarga Suteja. Kerajaan Nuala menetapkan aturan bahwa hanya keluarga pejabat yang boleh menggunakan kata kediaman di plakat rumah mereka. Tak peduli seberapa kaya seorang pedagang, mereka akan dianggap berstatus rendah dan hanya boleh menggunakan kata rumah. Kedatangan 60 pasukan berkuda ini membuat pengawal yang berjaga ketakutan. Mereka segera menutup gerbang dan melaporkannya kepada Husni. Segera, Husni membawa hampir ratusan pengawal keluar dengan membawa tongkat, pedang, dan tombak. Saat melihat Wira, matanya sontak memicing, lalu dia berkata, ternyata kamu. Kamu benar-benar beruntung. Bisa-bisanya kembali dengan selamat dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Apa yang ingin kamu lakukan dengan membawa begitu banyak orang ke rumahku? Wira bertanya dengan ekspresi serius, aku hanya akan bertanya sekali, di mana Lestari? Siapa Lestari? Aku nggak mengenalnya. Mungkinkah dia adalah selingkuhanmu? Jawab Husni. Dia berpura-pura bodoh dan menyindir, apa karena kamu menjual garam di kota pusat pemerintahan Jagabu, lalu kehilangan semua uang yang kamu peroleh dari keluarga Suteja sehingga selingkuhanmu itu kabur? Pengawal keluarga Suteja pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Fandi, Rudi, kelompok pasukan Zirah Hitam, dan veteran lain sangat emosi. Sorot mata mereka menunjukkan niat membunuh. Beraninya bajingan seperti Husni menghina Wira. Dia benar-benar sedang mencari mati. Wira berseru, kalau begitu, nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Cepat tangkap dia. Raut wajah Wira tampak sangat suram. Hatinya sudah dipenuhi amarah, lalu dia pun melambaikan tangannya dengan keras.
Keluarga Suteja sempat 2 kali berbisnis gula pasir dengan Wira dan memperoleh keuntungan sekitar 300 hingga 400 juta gabak. Dia juga bersedia untuk melanjutkan kerja sama. Dalam setahun, keluarga Suteja setidaknya bisa menghasilkan uang 3 miliar gabak. Alhasil, keluarga Suteja malah sangat serakah. Bukan hanya menangkap Paman Wira dan memenjarakannya, mereka bahkan merampok Lestari, seorang gadis lemah, di tengah malam. Tindakan mereka sangat serakah dan tak berbelas kasihan. Menangkapku, apa kamu berhak? Tanya Husni sembari mencibir. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi terkejut dan sulit mempercayai apa yang terjadi. Seiring terdengarnya perintah Wira, 60 prajurit pasukan Zirah Hitam dan veteran lainnya segera turun dari kuda dan bergegas menuju rumah keluarga Suteja. Sementara itu, hampir 100 pengawal rumah keluarga Suteja yang membawa pedang, tombak, dan tongkat juga meluncur ke depan. Kedua belah pihak pun saling bertarung. Pasukan Zirah Hitam dan veteran lainnya terus maju dan menekan mereka seperti gelombang air. Pengawal keluarga Suteja yang biasanya hanya menindas warga biasa pun runtuh satu persatu. Meskipun beberapa dari mereka adalah ahli seni bela diri, mereka juga tidak bisa menghadapi serangan cepat dari prajurit berpengalaman. Sekelompok pengawal itu sama sekali tidak mampu melawan prajurit yang berpengalaman di medan perang. Raut wajah Husni sontak berubah. Dia bergegas kabur ke dalam rumahnya dan berseru, "Cepat tutup pintu. Segera ke pengadilan daerah dan minta petugas patroli kemari. Katakan ada perampok ganas yang datang." Bam, bam. Sebelum pengawal keluarga Suteja berhasil menutup pintu, Fandi sudah menerobos masuk dan menendang pengawal dengan kedua kakinya. Bang! Rudy menendang sebatang tongkat kayu, lalu melemparkannya ke arah Husni hingga terjatuh. Kemudian, Rudy menyeretnya ke hadapan kuda Wira. Wira bertanya dengan tatapan suram, "Aku akan bertanya sekali lagi, di mana Lestari?" "Aku nggak tahu siapa Lestari dan nggak tahu dia berada di mana. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan terhadapku?" Tanya Husni yang duduk di tanah dengan sikap arogan. Kemudian, dia berkata, "Biar ku beritahu, Wira. Dengan membawa begitu banyak orang dan masuk ke rumahku seperti ini, kamu sama saja seperti perampok ganas. Begitu aku melapor ke pengadilan daerah, bahkan Iqbal pun nggak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu pasti akan dipenjara. Kalau kamu tahu diri, serahkan resep gula kristal itu dan mintalah maaf kalau enggak, kamu akan berakhir di penjara," ancam Husni. Bab 380. Cari mati. Sorot mata pasukan Zirah Hitam dan veteran lainnya penuh dengan niat membunuh. Di kota pusat pemerintahan Jagabu, dari prefektur tingkat keempat hingga wakil prefektur tingkat kelima harus bersikap hormat ketika bertemu dengan Wira. Kini, beraninya seorang keluarga kaya kabupaten mengancam Wira hanya karena dia merupakan pejabat sipil tingkat ke-8. Lantaran sudah memutuskan untuk mengikuti Wira, merasa sontak emosi atas kelakuan Husni yang tidak menghormati Wira. "Oh, ya," tanya Wira sembari tersenyum. Kemudian, dia melanjutkan, "Aku akan dipenjara karena menerobos ke rumah keluarga Suteja, lalu bagaimana dengan menghajarmu hingga lumpuh?" Husni menggertakkan giginya dan memelotot seraya menjawab, "Memangnya kamu berani?" Tatapan Wira tampak sangat suram, lalu dia berkata, "Patahkan kedua kakinya." Krak, krak. Sebelum orang lain bertindak, Fandi dan Rudy yang berjarak paling dekat segera mematahkan kedua kakinya. Ah! Jeritan melengking bergema di jalanan, sekujur tubuh Husni tampak gemetar. Dia menunjuk Wira sembari berkata, Kamu." Husni tidak pernah menyangka Wira benar-benar berani menyerangnya dan mematahkan kakinya. Banyak pengawal keluarga Suteja yang ketakutan. Wira berkata dengan nada dingin, "Aku nggak suka ditunjuk orang lain." Krak, krak. Fandi dan Rudy meraih lengan kiri dan kanan Husni. Suara patah tulang pun sontak terdengar. Plop. Husni yang kedua tangan dan kakinya sudah patah, tampak tergeletak di tanah dan menjerit kesakitan. Dia berseru dengan ganas, Oke Wira, kamu memang kejam. Kalau sehebat itu, bunuh saja aku. Kalau enggak, aku pasti akan membalaskan dendam ini." Sebagai seorang kepala keluarga kaya kabupaten, Husni telah melalui banyak hal sehingga masih enggan tunduk. Dia bertanya, "Kamu ingin mati?" Wira tampak mengangkat alis seraya berkata, "Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Rudy, bunuh dia, lalu tanyakan pada orang lain. Aku nggak percaya kalau nggak ada yang tahu tentang keberadaan Lestari." Serak. Rudy menghunuskan pedang Treksa dan hendak menebaskannya. "Jangan." Melihat pedang panjang yang akan mengenainya dan nyawanya yang hampir direnggut, Husni pun menjerit sekuat tenaga. Saat ini, Regan telah tiba dan berseru, "Tuan Wahyudi, jangan membunuhnya." Wira pun mengangkat jarinya. Kemudian, Rudy mengernyit sembari menyimpan pedang. Regan terengah-engah, lalu berlari menghampiri Wira dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Wira,
membunuh orang di siang bolong seperti ini dan di hadapan banyak orang, meskipun Tuan Iqbal kembali, tetap saja akan sulit ditangani. Hahaha. Begitu mendengar perkataan itu, Husni berekspresi puas sembari berkata, ayo, bunuh aku. Wira, bunuh saja aku di hadapan pejabat ini. Drap, drap, drap. Sekelompok pasukan zirah hitam dan veteran tak kuasa menghunuskan pedang. Mereka ingin sekali merenggut nyawa pria tua yang angkuh itu. Ketika melihat sekelompok orang ini, Regan pun tercengang. Setiap orang itu memancarkan aura prajurit berpengalaman yang tak tertandingi, terutama 10 prajurit yang paling dekat dengan Regan. Mereka sepertinya adalah veteran pasukan zirah hitam seperti Hasan. Apa yang telah dilakukan Wira di kota pusat pemerintahan Jagabu sehingga bisa dilindungi oleh prajurit elit seperti mereka? Wira berkata, membunuhmu akan terlalu menguntungkanmu. Setelah melirik Husni sekilas, Wira menatap ke arah Regan dan berkata, kamu nggak perlu mencampuri hal lain. Ambillah beberapa set zirah dan busur, lalu menyusup ke rumah keluarga Suteja dari pintu belakang dan menyembunyikannya di sana. Bawa petugas denganmu untuk melakukan penggeledahan. Husni berseru, menyembunyikan zirah dan busur begitu mendengar perkataan itu, keringat dingin mulai menetes di dahi Husni. Dia tak kuasa berseru, bajingan, kamu menuduhku. Ini adalah fitnah. Aku akan melaporkanmu ke pengadilan. Regan, kalau kamu berani melakukannya, itu artinya kalian bersekongkol. Menyembunyikan zirah dan busur setara pemberontakan. Tindakan keji ini bisa berujung pada eksekusi seluruh keluarga. Regan merasa dilema sehingga berkata, Tuan Wahyudi, ini. Wira menjelaskan, aku memang ingin memfitnah. Kamu saja memfitnah pamanku, kenapa aku nggak boleh memfitnahmu? Untuk menghadapi orang licik sepertimu, memang nggak ada gunanya membicarakan logika. Karena kamu kejam, aku bisa menjadi lebih kejam darimu. Wira mendengkus dingin, lalu mengalihkan topik pembicaraan dengan berkata, Regan, setelah kamu melakukan ini, aku akan menganggapmu sebagai temanku ke depannya. Regan pun tampak bersemangat, tetapi masih sedikit ragu-ragu.